Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 7, yang terdiri atas Gabriel Annabella Wibowo dan Kathleen Rosalia Holyfield dari kelas 7A. Akan membawakan berita mengenai kasus Arya Daru Pangayunan berjudul Kasus yang tertutupi, Arya Daru Pangayunan. Mari saksikan bersama-sama. Jenazah Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda dalam Kementerian Luar Negeri, ditemukan terbaring atas ranjang kasur kosnya, Guest House, Gondia, Menteng, Jakarta Pusat, dengan kondisi badannya yang tersebar memar dibungkus oleh selimut berwarna biru tua dan mukanya terlilit lakban dan tertutup plastik. Memar yang tersebar di atas kulit jenazah beliau mengindikasikan bahwa ia mati dicekik atau strangulasi yang mengalami mechanical asphyxia, sebab bekas memar yang terletak di mulut dan sekitar lehernya. Selain itu, tertemu semacam cairan misterius di atas sebelah kasurnya. Diduga cairan badan beliau. Sehubung dengan kasus ini, Polda Metro Jaya sudah menutup kasus tersebut dengan kasus pembunuhan diri atau unnatural suicide sebagai tidak diketahui ada unsur pidana atau eksternal yang berpengaruh pada kematian beliau. Namun, fakta-fakta dan riwayat beliau mengenai kematiannya cukup mengkontradiksikan kesimpulan dari Polda Metro Jaya. Berikut adalah soal-soal tentang kasus pembunuhan Arya Daru Pangayunan. Yang pertama, apakah dia ada hubungan tidak baik atau tidak bagus dengan seseorang, atau dia mempunyai rahasia tertentu? Iya, sebetulnya sih kalau hubungan tidak bagus dengan seseorang itu, dia namanya seorang diplomat ya, orang yang bekerja berprofesi di bidang itu, ya udah pasti akan ada hubungan tidak baiknya, apalagi kalau dia sampai mengerjakan sesuatu tugas rahasia negara. Dan yang saya dengar, memang dia ada tugas gitu ya, tugasnya apa? Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang gitu ya, karena dia itu di diplomat ahli muda ini kan dia di Direktorat Perlindungan WNI ya, warga negara Indonesia yang di luar negeri itu dilindungi. Banyak kasus perdagangan orang dan dia bertugas untuk menyelamatkan orang-orang itu gitu. Jadi kalau saya sih mengira itu pasti ada kaitannya dengan itu sih gitu. Selanjutnya, berdasarkan pengetahuan Bapak, apakah sebenarnya dia dibunuh atau bunuh diri? Karena diketahui beliau tewas di keadaan kasur dengan muka tertutup, sedangkan juga beliau mempunyai riwayat mentalnya yang emang suicidal dan kondisi babak belur dan dilakban tentu tidak terlihat seperti aksi suicide. Oke, kalau misalnya ngebahas ini sebetulnya agak panjang nih ya, nggak apa-apa nih panjang. Gak apa-apa. Ya kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat dari kronologi kematiannya dia itu sebetulnya janggal gitu ya. Polisi kan menyatakan bahwa dia bunuh diri ya, bunuh diri karena tekanan pekerjaan gitu ya. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang kita bisa lihat gitu. Fakta-fakta yang diungkapkan oleh polisi, yang pertama, dia itu menangani kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, terutama di Kamboja. Dia itu banyak mengurus WNI di Asia Tenggara dan Timur Tengah tuh. Timur Tengah tuh kan sekarang lagi perang ya situasinya gitu. Terus kemudian di dalam kasusnya itu diperiksa sekitar 24 saksi dan ada sekitar 103 bukti lah yang diperiksa gitu. Nah, fakta berikutnya yang ditemukan adalah kunci kamarnya. Kayak ini smart apa istilahnya, smart lock ya. Jadi pakai kartu tuh yang kayak di kalau kita ke hotel-hotel. Nah itu kamarnya itu pakai itu. Dan dia nggak bisa diakses sembarangan. Jadi mau dari pintu mau dari jendela itu agak susah gitu ya. Nah masalahnya ditemukan bahwa nggak ada kerusakan tuh di pintunya sama di jendelanya gitu ya. Nah lalu kemudian di CCTV juga dicek dan sebagainya macamnya itu dicek gitu ya. Pokoknya cukup detail lah.
tapi polisi bilang nggak ditemukan DNA lain. Nah ini sebetulnya kan agak mengkhawatirkan gitu ya. Ada beberapa hal yang janggal menurut saya di kasus ini. Maka kenapa saya bilang ini bukan bunuh diri, tetapi ini pembunuhan gitu ya. Ada banyak yang janggal. Yang pertama, jenazahnya tuh rapi gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat jenazahnya ketika ditemukan itu posisinya kan tadi udah dijelasin ya. Jadi dia dililit, mukanya dililit lakban, ada plastiknya dulu, lalu lakban, lalu dia ditutupi selimut. Selimutnya itu kalau nggak salah, saya nggak salah ingat tuh warnanya biru tua gitu ya. Lalu dia tergeletak tuh diem gitu ya, diem kaku. Nah kalau dalam kasus bunuh diri itu pasti mayatnya tuh akan berantakan gitu ya. Pasti mayatnya akan berantakan. Kenapa? Kalau orang yang namanya bunuh diri itu biasanya cepet gantung diri atau enggak minum racun. Kalau dia gantung diri atau minum racun, itu pasti dia kayak kejang-kejang atau kayak apa kan. Itu pasti mayatnya nggak mungkin serapih itu gitu ya. Even pun dia misalnya dililit, itu kan pasti dia akan sesak napas. Dia pasti akan ngeberontak gitu ya. Nah maka kalau berdasarkan ilmu kriminologi gitu ya, ilmu ya yang ngurusin pembunuhan investigasi, pola bunuh diri ini tuh pola yang nggak biasa gitu ya. Ini nggak biasa, ini nggak ditemukan dalam kasus apapun di Indonesia, nggak pernah ada tuh kasus bunuh diri kayak gini modelannya, kayak gitu. Makanya kalau di dalam ahli-ahli itu bilang ini unnatural suicide gitu ya, ini bunuh diri yang kurang natural gitu ya, karena emang janggal gitu ya. Nah itu yang pertama kejanggalannya. Lalu kemudian yang kedua, saksi-saksinya gitu ya. Saksi-saksinya itu yang paling dekat itu supir taksi. Jadi dia sebelumnya pergi dulu tuh ke GI Mall Grand Indonesia gitu ya. Lalu kemudian dia diantar pulang. Itu kan harusnya supir taksinya ngelihat situasinya dia sebelum bunuh diri. Lalu kemudian penjaga kosnya juga sama. Itu harusnya dicek gitu ya. Tapi yang terjadi itu nggak digali tuh, dua saksi itu nggak digali lebih dalam gitu ya. Padahal mereka itu saksi kuat yang melihat situasi si korban terakhir kali gitu ya. Dia yang tahu gerak-geriknya, apa ada masalah atau ada percekcokan ketika telepon gitu ya. Itu kan harusnya digali kayak gitu. Lalu yang ketiga, ponselnya hilang, HP-nya tuh hilang tuh gitu ya. Nah HP hilang itu menandakan bahwa penyidik itu kehilangan rekaman lengkap terkait dengan komunikasi terakhir korban. Jadi nggak bisa dilacak tuh komunikasinya terakhir sama siapa dan sebagainya macamnya. Masalahnya ketika kasus ini udah diungkap, dia dikubur gitu ya, si korban ini udah dikubur, WA-nya itu tiba-tiba aktif, centang 2 gitu ya. WA-nya tuh centang 2, akun IG-nya online, Instagram-nya online gitu ya. 2 minggu kemudian tuh setelah kasus ini gitu ya. Kan aneh kan, HP hilang tapi tiba-tiba on WhatsApp-nya, Instagram-nya gitu ya. Nah, makanya di sini saya curiga sih bahwa ada pihak yang memang sengaja untuk mengendalikan narasi digital bahwa dia itu bunuh diri gitu ya, bukan dibunuh kayak gitu. Nah, ini yang menjadi itu. Lalu kemudian dia dibilang burnout gitu ya, artinya kelelahan, meninggalnya karena kelelahan. Bagi saya dia kan diungkap juga tuh sama polisi ya, bahwa dia menelpon istrinya sebelum meninggal itu jam 9 malam, dia masih menelpon istrinya, itu masih kondisi emosional itu kata istrinya masih stabil gitu ya. Maksudnya dia masih ceria, masih cerita-cerita kayak biasa, nggak ada yang janggal dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah makanya ini agak aneh gitu ya. Lalu kemudian setelah dikubur, malamnya keluarganya itu dapat amplop. Ya, dapat amplop coklat misterius tuh, gitu ya. Isinya apa? Isinya simbol. Saya belum bisa ngomong simbolnya apa gitu ya. Tapi isinya ada simbol. Dia diantar oleh pria yang nggak dikenal. Dia dilem dengan stiker putih. Ada 2 stiker putihnya tuh, saya ingat banget gitu ya. Nah, simbolnya itu dia simbol gabus. Wah, gabus, tahu gabus ya? Ya kayak apa, styrofoam gitu ya, kayak styrofoam. Bentuknya hati gitu ya. Lalu kemudian ada bunga Kamboja juga. Lalu kemudian ada yang bintang juga, bentuknya bintang gitu ya. Nah ini kan sebetulnya ada makna-makna tuh. Biasanya kalau ancaman-ancaman itu biasanya ada maknanya gitu ya. Dan ini jadi artinya kalau udah ada kayak gini janggal nih. Pasti ada nih yang main di belakangnya kan gitu.
Terus dia juga nggak pernah matiin lampu tuh di kamar mandinya. Tapi tiba-tiba pada saat hari H, hari dia ditemukan, lampunya mati. Terus di dalam tubuhnya, otopsi kan, dia itu diotopsi ya. Dia itu diotopsi. Hasil otopsinya tuh bilang gini, ada memar di wajah, memar di hidung, memar di mulut. Nah, indikasinya itu dicekek. Jadi dia dicekek tuh. Indikasinya dia ada cekekan. Itu hasil otopsi ya. Lalu kemudian ada lecet di leher. Itu berasal dari tekanan tali atau kain. Jadi otomatis dia dijepit pakai tali gitu ya sama orang gitu. Lalu kemudian kematiannya juga ada karena paru-parunya itu oksigennya nggak masuk tuh gitu ya. Cedera di belakang kepalanya, artinya berarti ada yang sempat mukul tuh sebelumnya gitu ya. Terus dia ada beberapa trauma di tubuhnya gitu ya, karena kekerasan gitu ya, kayak gitu. Jadi memang ada banyak yang janggal di kematiannya. Bahkan hasil otopsinya sendiri pun bilang dia ini meninggal karena dibunuh gitu ya. Itu hasil otopsinya. Tapi kenapa polisi bisa bilang itu bukan dibunuh gitu ya? Nah, itu kejanggalan-kejanggalan itu yang akhirnya ini, dan saya menemukan di emailnya sih, di alamat emailnya itu, di emailnya dia si Arya Daru ini, dia ngasih pernyataan ke Kementerian Luar Negeri tempat dia kerja gitu ya. Dia itu bilang gini, aktor yang dihadapi itu bukan sekedar jaringan, tetapi mereka sudah mengendalikan sistem dari dalam. Artinya ada orang ada orang berbahaya yang lagi dia tangani, itu jaringannya ada di dalam Kementerian Luar Negeri sendiri. Artinya dia bisa dibunuh kapan saja. Lalu dia juga bilang, saya akan menyampaikan ini segera, akan mengirimkan semua bukti sebelum saya dalam tanda kutip dibungkam. Gitu ya. Jadi artinya sebelum dia ditangkap atau dibunuh atau diculik atau diapain gitu ya, dia harus mengungkapkan bukti itu. Ya, tapi nggak lama setelah itu dia meninggal gitu kan. Nah, ini kecurigaan ya. Jadi menurut saya dia itu adalah dibunuh, bukan bunuh diri, dan dia nggak ada riwayat mental yang bagaimana gitu loh, kayak gitu sih. Selanjutnya, mengenai kasus TPPO tersebut, apakah beliau memiliki hubungan apapun dengan Epstein atau Epstein Files yang dipublikasikan? Ya, kalau kita ngomongin soal Epstein Files, itu banyak banget kasus ya, dan sebetulnya sih berhubungan atau enggaknya ya kita harus melihat kasus mana dulu nih yang lagi ditangani, karena kita kan nggak ada yang tahu, karena dia itu dapat tugas rahasia dari Kementerian Luar Negeri memang untuk menangani kasus TPPO di Kamboja, sama dia itu dikasih pekerjaan intelijen gitu ya, kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia di Brazil, lalu kemudian di Suriname dan Paraguay gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang dikaitkan dengan Epstein, ya ini tergantung kasusnya, dan dokumen Epstein itu sangat banyak, ada 3.000-an kasus, ya kita nggak tahu dia terkoneksi yang mana gitu ya. Jadi kalau untuk kasus ini dia kan terjadi sebelum dokumen Epstein ini terbongkar ya. Relate-nya pasti ada, tapi nggak tahu dia connect-nya ke siapa gitu ya, karena siapa yang lagi diselidiki kan belum diungkap sama Kementerian Luar Negeri ya gitu. Selanjutnya, apakah keluarga beliau merasa sebuah perubahan sifat atau perilaku sebelum kematian beliau? Ya, kalau dari keluarga enggak. Kenapa? Karena dia itu hilang kontak tuh sekitar jam 10 malam. Nah, di jam 9 malam itu dia masih telepon sama istrinya gitu ya. Dia masih telepon sama istrinya, masih cerita-cerita seperti biasa sama keluarganya, masih cerita tentang apa yang dia lakukan hari ini dan sebagainya macamnya. Lalu kemudian sampai hilang kontak di jam 10 itu. Gitu ya. Jadi dia dihubungi udah nggak bisa tuh di jam 10 malam. Keluarga sih nggak ada kecurigaan. Nah, makanya yang tadi saya bilang, yang harus diperiksa itu 2 orang tadi tuh, supir taksi sama si penjaga kosnya gitu ya, karena mereka yang
Dia penjaga kosnya itu bilang jam 10 malam itu dia masih nemuin dia makan mie gitu ya. Dia makan GoFood lah. Jadi dia GoFood lalu dia makan di ruang makan kos-kosannya gitu ya. Kan harusnya itu yang ditanya. Lalu kemudian sampai setelah pertemuan itu tiba-tiba hilang gitu kan. Nah itu kan harusnya dia yang ditanya karena dia yang paling tahu. Jadi kalau keluarga sih nggak ada kecurigaan atau nggak ada yang merasa perubahan sifat sih gitu. Oke, Pak. Jadi kalau dari keluarga enggak, kalau dari yang tadi supir taksi atau yang lain-lain nggak ada yang ditanyain ya, Pak? Iya, nggak ada yang ditanyain terkait dengan itu. Jadi dia cuma sekadar formalitas saja. Bapak nganter dari mana sampai mana? Oh, dari Grand Indonesia sampai Kementerian Luar Negeri. Lalu kemudian selesai. Lalu kemudian balik ke hotel ke kosannya gitu, kayak gitu. Kalau si penjaga kosnya dia cuma ditanya, kamu gimana ketemunya? Oh, saya pagi-pagi itu ditelepon lagi istrinya. Lalu saya jebol dan sebagainya macamnya. Nah, anehnya si penjaga kos ini ngejebol kaca jendelanya itu gampang banget. Kan biasanya kalau dia nggak punya pengalaman kriminal, nyongkel-nyongkel itu nggak akan gampang tuh untuk ngejebol nyongkel jendela tuh. Kalau teman-teman coba congkel aja jendela gitu ya. Tapi dia gampang banget dicongkel dari bawah lalu kemudian kebuka. Nah, makanya kecurigaan saya itu justru malah ada di penjaga kosnya gitu. Sebetulnya bisa di ini semua karena kalau yang namanya kejahatan tuh biasanya rangkaian. Bisa jadi supir taksinya juga udah ngasih sesuatu di taksinya atau dia udah mengintai gitu lalu ngomong ke penjaga kosnya untuk ketemu dan sebagainya macamnya gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa dicurigai. Cuma masalahnya polisi nggak mencurigai itu sih. Iya. Yang ketujuh, apakah hal ini pun ada kaitannya beliau dengan perjudian online yang terletak di Kamboja yang diduga untuk memerankan sebuah faktor atas kematiannya? Apakah, jadi pertanyaan itu sebetulnya terkait dengan perjudian online ya, apakah ada relate-nya? Sindikat judi online itu di seluruh dunia itu mengerikan gitu ya, dia sama mengerikannya seperti terorisme sebetulnya, seperti teroris, seperti sindikat narkoba dan sebagainya macamnya itu sama mengerikannya gitu ya judi online. Nah, apakah ada koneksinya? Ya pasti karena dia dia menangani kasus-kasus itu kan. Tindak pidana perdagangan orang itu paling banyak orang itu masuk ke dunia narkoba sama dunia perjudian gitu ya. Maka ketika dia menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, dia menyelamatkan WNI yang di Kamboja, ya otomatis pasti terkoneksi dengan mereka-mereka yang main tuh di sindikat judi online gitu. Nah, itu harus dicurigai juga dan pasti akan ada koneksinya juga di situ gitu. Yang terakhir, apakah dokumen sensitif tersebut masih berada di dalam laptop pribadinya beliau? Dokumen barang dia yang hilang itu sebetulnya kalau polisi mengklaim tidak ada gitu ya, tapi kemudian berikutnya hanya handphone yang ada gitu. Nah, maka sebetulnya saya curiga bahwa dokumen-dokumen itu sebetulnya biasanya ya kalau orang yang dalam tahap intelijen, dia menyelidiki sesuatu kasus, ketika dia sudah mengirimkannya kepada kantor, pasti dokumen-dokumen itu akan langsung dimusnahkan otomatis dari laptop pribadinya dia gitu ya. Jadi memang adanya di kantor, maka yang diincar bukan itu. Dokumennya pasti ada. Kementerian Luar Negeri hanya menutupi gitu ya, karena pasti itu investigasi lah, namanya investigasi itu masih rahasia sifatnya, nggak mungkin diungkap ke publik. Tapi handphonenya hilang. Di dalam handphone itu ada apa sih? Bisa jadi ada filenya juga, bisa jadi karena dia mungkin menghubungi siapa gitu ya, terakhir kali ada ancaman atau apa, biar nggak diselidiki, ya sudah handphonenya diambil gitu. Kayak gitu sih. Jadi untuk dokumen sensitif saya yakin ada, tapi mungkin bukan di laptop pribadinya dia, tetapi bisa ada di handphonenya. Bisa juga di handphonenya itu ada juga telepon-telepon rahasia gitu. Kayak gitu. Berdasarkan pengetahuan narasumber kami, Pak April, kami dapat menyimpulkan bahwa kematian beliau tidak disebabkan oleh pengambilan nyawa dirinya, melainkan pihak ketiga yang terkait dengan pekerjaan beliau. Sebelum kami mengungkapkan siapakah pihak tersebut,
mari kami memperlihatkan riwayat kehidupan beliau. Lahir pada 15 Juli 1986, Sleman, Yogyakarta, Arya Daru Pangayunan merupakan seorang diplomat muda di Kementerian Luar Negeri RI, alumni Hubungan Internasional UGM. Beliau bekerja sebagai diplomat karir yang dikenal aktif dalam misi kemanusiaan dan perlindungan WNI. Sebab tekanan pekerjaannya yang intens, banyak spekulasi bahwa ia merupakan korban bunuh diri. Padahal, saat-saat sebelum kematiannya, beliau sedang menangani isu TPPO, tindak pidana perdagangan orang, sekaligus mengelola dokumen-dokumen sensitif di laptop pribadi beliau terkait isu tersebut. Menurut narasumber kami, dokumen-dokumen tersebut sudah dimusnahkan oleh Polri. Selain dari itu pun, beliau terekam pernah mengirim sebuah pesan Gmail kepada kamu, menyatakan bahwa ia sedang dicari diburu oleh pihak TPPO dan memiliki kemungkinan untuk dimusnahkan, sebab pihak ketiga merasa terancam atas info yang dikelola beliau. Fakta berikutnya menentang kesimpulan Polri atas kematian beliau adalah posisi kematian, sebab kondisi jenazah beliau saat ditemukan terbaring rapih di atas kasur. Seperti yang narasumber kami katakan, jenazah korban bunuh diri pasti bersifat berantakan dan tidak rapih. Jenazah beliau pula ditutup dengan selimut dengan rapih, seolah-olah ada pihak ketiga yang ingin menutupi kasus pembunuhan ini. Selanjutnya, saksi-saksi yang terlibat dalam kematian beliau, yaitu supir taksi dan pemilik kos, tidak diinterogasikan lebih lanjut dalam, meskipun berinteraksi dan melihat kondisi beliau tepat sebelum kematiannya. Kemudian, ponsel beliau hilang. Seperti yang narasumber kami katakan, ponsel hilang mengindikasikan penyidik kehilangan rekaman lengkap terkait dengan komunikasi terakhir korban, maka tidak bisa dilacak. Tetapi anehnya, 2 minggu setelah jenazah beliau sudah terkubur, ponsel beliau terekam aktif lagi. Terakhir, simbol-simbol ancaman yang dikirim kepada keluarga beliau sebelum dan sesudah kematiannya, yaitu ancaman simbol dengan bunga kamboja, juga pengacakan makam beliau oleh pelaku tak dikenal. Demikian, kami dapat menyimpulkan dan mengkonfirmasikan bahwa benar ada kenyataan di balik tutup-tutupan Polri dalam investigasinya mengenai kasus ini, yaitu Arya Daru Pangayunan merupakan korban bunuh diri dari pihak ketiga yang berpengaruh dalam pembunuhan ini, yaitu TPPO. Pihak ketiga itu pun merancang dan menyusun fakta-fakta yang mengecoh untuk merubah kasus pembunuhan menjadi kasus bunuh diri. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian dari kami, Mohon maaf jika ada kesalahan. dan terima kasih.